Halo guys, kita sekarang udah ada di rumah Bu Lida ya guys ya. Jadi kita sekarang lagi ada di rumah Bu Lida. Kita mau bahas tentang itu tadi, yang tentang gigolo-gigoloan. Itu mau langsung membahas dengan yang ahli. Langsung aja kita guys ya, kita ketok dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Halo, Bu. Mas. Halo Bu. Aduh. Ya, Monggo. saya mau konsultasi Bu. Waduh, konsultasi Ya. apa ini? Iya, monggo. Silakan. Ya. Halo Rek, kita udah ketemu sama psikologi. Buat teman-teman yang belum tahu, ibu yang di sebelah saya ini namanya Bu Lida. Bu Lida, sorry salah titik. Bu Lida. Jadi untuk Bu Lida ini sedang aktif di dunia perpsikologian. Ya. Apa Bu namanya Bu? Psikolog klinis. Psikolog klinis. Iya. Nah, jadi buat Bu Lida ini sudah praktek di rumah sakit UB dan rumah sakit UMM sejak tahun 2017. Udah Ya. lama gitu. Ya, di rumah sakitnya dari 2017, tapi sebelumnya mulai dari 2015 jadi. Jadi untuk topik malam hari ini tuh sedikit ngeri-ngeri sedep. Aduh. Kita mau bahas tentang dunia malam. Oke, dunia malam. Dunia malam. Terus kita mau bahas tentang perhoian. Oh, ya ini cewek nih. Cowok. Oh, cowok. Cowok. Oke. Jadi kita yang cewek udah biasa. Oke, gitu. Kita bahas yang cowok, yang anti Cari mainstream. yang luar biasa ya. Jadi kalau menurut ibu sendiri, pekerja seks cowok atau bisa biasa disebut gigolo itu seperti apa Bu? Seperti apa gitu ya? Sudut pandang. Kalau sudut pandangnya gitu ya. Kalau secara ini ya, yang kita tahu ya di kamus besar ini ya, gigolo pekerja seks tapi laki-laki gitu ya. Nah tapi kenapa gitu ya? Yang mau ditanya ini, kenapa sih kok orang mau jadi apa namanya gigolo gitu ya? Why? Gitu. Why, waduh. Padahal kebanyakan perempuan biasanya ya gitu. Benar. Tanda kutipnya mesti perempuan gitu. Padahal nggak mesti semua perempuan gitu loh. Laki-laki itu juga banyak juga kok yang terlibat kayak gitu. Cuman memang akhirnya jadi sesuatu hal yang tabu. Perempuan aja udah tabu, laki-laki tambah tabu. Apalagi dengan stigma yang ada di Indonesia ya, laki-laki harus begini, begitu, begini, ya nggak boleh nangis, ya nggak pernah dengar. Pernah. Atau pernah di seperti itu kan juga Mas? Pernah saya dulu. Kayak gitu. Terus ya dan yang lain-lain banyak ya. Jadi sebenarnya kalau yang melatar belakangi itu ada banyak gitu ya. Mulai dari kalau secara apa nih psikologis dulu ya. Kalau secara psikologis ini tentunya mulai dari pola pengasuhan gitu ya, kemudian lingkungan gitu ya. Jadi pola pengasuhan dan lingkungannya ini maksudnya adalah mungkin ada banyak hal yang terjadi di kehidupannya sebelumnya, entah mungkin pernah melihat salah satu orang tuanya gitu ya bertengkar atau disiksa atau seperti apa, ditinggalkan atau ada kekerasan dan lain-lain, banyak deh kayak gitu. Atau misalnya orang tuanya kepingin pernah tahu nggak, saya kepingin punya anak misalnya perempuan padahal anaknya laki-laki dan banyak hal lainnya gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu faktor yang memicu seseorang itu akhirnya mungkin awalnya merasa apa ya, terpenjara di tubuh yang salah gitu ya. Kok tubuhku laki tapi aku nih jiwaku cewek kayak gitu. Nah mungkin juga terus akhirnya diperkuat oleh lingkungan sehingga akhirnya mengarah pada hal-hal ya, salah satunya tadi gigolo atau ini. Ada juga yang akhirnya jadi rela jadi transgender, rela untuk apa menyimpang. Menyimpang, bukan menyimpang nih. Kalau menyimpang nih sekarang ini ya agak serem saya karena ini ya semakin ininya ingin disamakan kayak gitu. Nah kalau dari faktor
sosial gitu, juga banyak faktor kayak gitu sebenarnya yang melatar belakangi. Mulai dari bisa ajakan teman, jadi nggak melulu soal pola pengasuhan juga, bisa juga karena terjerumus teman gitu, akhirnya ikut gitu karena sudah terbiasa gitu melihat, namanya teman kan pasti punya, iya, berteman itu kan pasti karena punya hal-hal yang mirip atau sama gitu ya, kesamaan. Akhirnya oke, ikut. Terus bisa jadi juga karena ada kebutuhan gitu, kebutuhan secara seksualitas nih. Nah, perlu untuk disalurkan, itu juga bisa. Kemudian ada juga karena memang nggak mau susah gitu, juga bisa. Jadi mungkin gitu sebelumnya udah terbiasa untuk disetting untuk mendapatkan apapun ini, gampang ini. Nah, ketika ada sesuatu hal yang namanya nggak sesuai, nah ternyata belum siap dirinya. Akhirnya oke lah, apa nih yang bisa cepet dan menghasilkan? Nah, itu juga bisa. Kemudian ada reinforcement ya, jadi ada penguatan gitu loh. Jadi penguatan akhirnya yang mana mungkin seseorang itu yang awalnya bisa jadi ya tadi coba-coba ikut, akhirnya karena penguatan itu berulang, dan tentunya ketika ada reinforcement atau ada penguatan dia merasa bahwa ada sesuatu hal yang menguntungkan. Kok nyaman? Ya, kok nyaman. Menguntungkannya nggak dari segi uang aja ya Mas kayak gitu, bisa dari kebutuhan kasih sayang, tadi kebutuhan seksualnya gitu, terus dapat plus lagi fasilitas lainnya nih. Nah, akhirnya dianggap menjadi sesuatu hal yang mungkin gitu, membuat dirinya nyaman menurutnya ya gitu. Kalau kita ngomongnya norma ya tentu jadi salah gitu. Benar. Nah, akhirnya itu diulang. Biasanya terjebak sih kayak gitu. Akhirnya udah nyaman, kadung. Oke, enak, tinggal ini, dapat ini, atau misalnya kebutuhannya, need-nya segala hal nih, nggak hanya terkait uang ya tadi ini terpenuhi. Nah, berarti banyak faktor Bu ya yang membuat seseorang tuh bisa menjadi pekerja, bisa dikatakan gigolo itu tadi. Ya, benar. Jadi kan banyak tuh yang bilang kadang-kadang itu bawaan lahir, terus ya gimana dong, aku udah diciptakan seperti ini dari yang di sana kayak gitu. Ya kita balik lagi lah, maksudnya kalau seperti itu ya saya rasa semua agama manapun tidak ada yang membenarkan. Kemudian kan anak itu lahir suci ya, tentunya otomatis pasti ingin sesuai dengan fitrahnya. Nah, cuman kalau ada hal-hal lainnya, nah ya itu yang perlu mungkin keluarga, terutama orang tua nih jadi tempat pertama nih buat anak-anak atau siapapun yang bertumbuh di lingkungan tersebut untuk aware ketika ada sesuatu hal yang kok nggak sesuai ya, kenapa ya kok seperti ini ya. Jadi apalagi ibu gitu ya harus hafal nih tahapan perkembangan anak-anaknya nih pada perempuan sama laki-laki, sehingga kan tahu nih perbedaan-perbedaannya. Nah, ketika udah ada sesuatu hal yang kok nggak sesuai, nah ini udah aware. Karena kalau dulu kita masih bisa batasin banget ya kayak gitu, medianya sedikit. Sekarang luas. Nah, apalagi bawa handphone, nggak ada edukasinya, wes dibiarin, dijarne. Nah, ada pesan-pesan buat penonton Insight di rumah? Untuk semuanya, mulai dari keluarga dulu aja ya. Oke, keluarga itu ring pertama anak-anaknya, tempat belajar anak-anak bertumbuh gitu. Jadi orang tua gitu perlu bertanggung jawab gitu terhadap perkembangan anaknya gitu. Ketika ada sesuatu hal yang memang dirasa menjadi sesuatu hal yang berbeda atau mungkin nggak sesuai, segera untuk aware. Banyak nih yang biasanya denial
nggak mau mengakui itu gitu ya, atau misalnya aduh menolak kayak gitu, sehingga membuat anak jadi semakin ada di kondisi yang dalam kutip tadi. Nah seperti itu. Terus kalau misalnya untuk apa ya tadi gigolonya atau pekerja seksnya, ya ini karena ada dua ini ya, ada yang memang bekerja tadi kayak gitu sampai merendahkan apa namanya harga dirinya kayak gitu. Terus ada juga yang memang karena faktor-faktor X tadi yang sudah saya jelasin. Kalau memang karena faktor X dan sudah merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang salah gitu, sudah menyadari nih gitu, nggak perlu takut, nggak perlu malu kayak gitu. Banyak kok yang mau mengulurkan tangan untuk membantu kayak gitu. Jadi mungkin stigmanya gitu ya, kalau di Indonesia masih A, B, C, D, E, F, G, tapi yakinlah gitu bahwa ketika kita mau mengarah ke arah yang jauh lebih baik pasti ada jalannya gitu. Akuin dulu segala hal atau hal-hal yang masih tersimpan, ya entah kemarahan, entah apapun itu yang masih disimpan di dalam diri, ya perlu untuk diakui terlebih dahulu, menerima dulu gitu. Kita nggak akan bisa move ya kalau kita belum menerima nih bahwa oke, misalnya orang tua saya berpisah, atau saya sering melihat misalnya ayah saya mukulin ibu saya sehingga mungkin punya perasaan yang ingin bales atau apa atau gimana kayak gitu ya. Jadi akuin dulu, terima dulu segala kondisinya bahwa ketika kita hidup pasti ada plus minusnya, ada bahagia dan sedihnya. Apapun keputusannya, walaupun itu keputusan terbaik pun pasti ada celahnya, pasti ada negatifnya gitu. Jadi apa ya, mindsetnya perlu untuk dirubah dulu. Setelah menerima, hubungin orang-orang yang kira-kira bisa membantu, entah profesional, entah keluarga. Jujurlah dulu gitu bahwa proses tersebut pernah terjadi dan ingin untuk jadi lebih baik sehingga bisa berproses dan tentunya bertahap ya gitu, nggak ada yang instan karena udah terpola, apalagi udah terbiasa, tentu pasti kadang-kadang masih dicela, dicari dan lain-lain. Tapi kalau udah yakin ya udah jalanin aja, berproses gitu, yakin bahwa prosesnya pasti akan ada hasilnya. Nah gitu. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya. Jadi ini tadi teman-teman udah dengerin semua. Semoga buat teman-teman di rumah juga mendapatkan ilmu yang udah Ibu berikan. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini ya bahasan kita nggak jadi kontroversi ya, karena nanti titik-titik gitu ya. Tapi apa namanya, edukasi aja. Jadi buat teman-teman, terima kasih.